Fasalawatu hiyal maktubat al-khamas al-zuhru wal-asru wal-maghribu wal-isya'u wal-subuh. Fatilka hiya salawatul lati la yasau ahadan minal muslimin tarku syai'in minha fi halin min al-ahwali ma dama yaqilu walau balagha bihi al-'ajzu wal maradu ila aqsa ghayati. Wa salatul wusta hiya al-asru kama warada bihi hadits as-sahih fasahallahu bi dzikri li ziyadatil fadli wa syaraf. Wa dzalika ma'rufun wa mashhurun fil Islam hatta balagana fi sababi nuzulil rukhsah fi salatil khawf. An muslimina kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ghazawat wa shalla bihim alaihi salatu wassalam salat az-zuhr ala al-wajhi al-ma'hud wa kanu musyrikuna qariban minhum yarawnahu falamma faragu min salatihim qala ba'dul musyrikin law aqartum alaihim wa hum fi salatihim la asabtumuhum wa qala baqiyatul musyrikin inna lahum ba'da hadhihi salatan hiya ahabbu ilaihim min abaihim wa abnaihim ja'nun al-asra. Fanazala Jibril alaihi salam ala Rasulillah alaihi salatu wassalam bi salatil khawf fanzur kaifa sara fadlu hadhihi salah ani al-asra ma'luman hatta lil musyrikin. Betul dibaca halaman 162. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan saya Amin. dan Anda sekalian ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa memelihara salat. Amin. Mendirikannya, Senantiasa khusyuk di dalam melakukannya dan tetap memelihara waktu-waktunya. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam menyifati hamba-hambanya yang mukminin di dalam kitabnya. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah ayat 237. Peliharalah semua salat dan salat wusta dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Salat fardu ada 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kelima salat itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali pada masa kapanpun, selagi seseorang itu sempurna akal dan pikirannya, sekalipun sudah tua dalam kondisi lemah dan sakit payah. Adapun salat wusta sebagaimana yang ditunjukkan oleh sebuah hadis sahih ialah salat asar. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan salat ini karena kelebihan dan keutamaannya. Sedang perkaranya pun sudah dikenal dan masyhur di dalam Islam, hingga sampai kepada sebab turunnya keringanan pada salat khauf, salat ketiga dalam bahaya. Kisahnya demikian. Tatkala kaum muslimin sedang giat berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu ghazwahnya atau peperangan yang diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan salat zuhur bersama para pejuang muslimin dengan cara seperti biasa, sedang kaum musyrikin berada di dekat tempat itu seraya memperhatikan perbuatan kaum muslimin. Tatkala mereka telah selesai menunaikan salatnya, berkatalah sebagian kaum musyrikin kepada sebagian yang lainnya, kita harus menyerang mereka ketika mereka sedang salat. Niscaya kita akan menguasai mereka. Yang lain berkata pula, sesudah ini mereka akan salat lagi, suatu salat yang lebih mereka utamakan daripada nenek moyang dan anak cucu mereka, yakni salat asar. Pada masa itulah malaikat Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk tentang salat khauf. Perhatikanlah betapa besar kelebihan salat asar itu sehingga ia dikenal oleh kaum musyrikin sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang salat, melanjutkan daripada pembukaan kitab Nasihat Diniyah wal Wasail Imaniyah. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad memasuki membahas tentang salat. Sebagaimana sebelumnya beliau mengatakan bahwasanya salat ini laksana kepala di antara bagian seorang manusia. Ibarat salat itu menempati posisi kepala di bagian tubuh. Jadi seandainya tubuh tidak punya kepala, maka bisa dikatakan tubuh tersebut
mati. Begitu juga agama seseorang manakala tidak ada sholat, maka agamanya dikatakan sudah tidak ada lagi. Kemudian beliau berdoa semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan ataupun termasuk daripada golongan orang-orang yang senantiasa memelihara sholat dan mendirikannya, senantiasa khusyuk di dalam melakukannya dan tetap memelihara waktu-waktunya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengutip daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam mensifatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan orang yang beriman, orang mukmin. Jadi seseorang mukmin itu mempunyai ciri sebagaimana disebutkan di dalam ayat, yaitu hafizu ala sholati wa sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi seseorang yang beriman maka hendaklah seseorang manakala dia mengaku orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah senantiasa memelihara semua sholat. Artinya sholat fardu di sini yang dimaksud. Memelihara di sini diantara maknanya menjaga bahwa jangan sampai meninggalkan daripada salah satu sholat fardu yang 5 sehingga terkeluar daripada waktunya. Dan diantara maknanya lagi hendaklah memelihara daripada rukun-rukunnya, hendaklah disempurnakan. Begitu juga sunnah-sunnahnya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, hendaklah senantiasa dipelihara. Dan dilanjutkan juga dengan as-sholatul wusta. Jadi di sini bukan yang dimaksud selain daripada sholat 5 waktu ada sholat yang lain. Sholat wusta di sini yang dimaksudkan sholat wusta adalah sholat asar, sebagaimana hadis sahih bahwa yang dikatakan sholat wusta adalah sholat asar. Kenapa ditambah? Kan sudah disebutkan hafizu ala sholawat, kemudian ditambah lagi dan sholat wusta. Nah ini diantara litaksis untuk memperkuat daripada sholat wusta ini sendiri. Walaupun sholat wusta ini sudah termasuk diantara sholat yang 5, tapi di situ ada kekhususiatan daripada sholat wusta sebagaimana yang bakal beliau ceritakan daripada asbabun nuzul turunnya rukhsah untuk melaksanakan sholat khauf. Kemudian di dalam ayat Al-Quran tersebut disebutkan lagi, dan laksanakanlah sholat dan dirikanlah sholat wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu di sini menurut kebanyakan daripada tafsir, mendirikan sholat artinya dengan melaksanakan sholat sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu dengan cara kita mengikuti daripada bagaimana sholat Nabi kita SAW yang sudah diriwayatkan mulai daripada para sahabat, kemudian ulama-ulama sampai kepada masa kita. Jadi bukan sekedar mendirikan sholat, melainkan dirikanlah sholat itu sendiri dengan berusaha sebisa mungkin, semampu mungkin untuk mendekatkan sholat kita sebagaimana sholat yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Maka hendaklah sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Nabi. Para sahabat mungkin melihat Nabi, sedang kita bagaimana? Bagaimana kita melaksanakan shollu kama ra'aitumuni usolli?
Kita nggak bisa ngelihat Nabi, kecuali Allah memberikan kepada seorang keistimewaan dengan bisa melihat Nabi secara yaqadzah ataupun secara langsung. Bisa melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara yaqadzah, secara langsung, bisa menyaksikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat sebagaimana ketika beliau hidup. Adapun masa kita sekarang, hendaklah kita mempelajari, bahkan kalau bisa kita menyaksikan bagaimana guru kita sholat. Guru kita sholat melihat gurunya sholat, dan seterusnya sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dengan kebisaan kita, dengan nafsu kita, oh sholat tuh begini, oh hadisnya kayak gini, oh yang viral di YouTube seperti ini, gurunya YouTube, misal. Tapi yang dimaksud di sini, sebagaimana diriwayatkan, yang disebutkan Imam Abdullah Al-Haddad, bahwa kita dengan menyaksikan para ulama, guru-guru kita, bagaimana mereka sholat sebagaimana yang diajarkan oleh guru-gurunya sampai daripada Rasulullah SAW sholat. Kemudian juga bukan dengan sekedar menyaksikan, tetapi dengan adanya juga kitab-kitab ilmu-ilmu yang mereka sampaikan. Sebagaimana Nabi kita SAW, para sahabat menyaksikan Nabi sholat, dan ada juga Al-Qur'annya. Jadi begitu juga kita menyaksikan guru-guru kita sholat, dan kita belajar ilmunya juga. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan. Jadi ada ilmunya, ikut dan ada ilmunya. Sebagaimana misalnya sholat tarawih, cuma sekedar membaca hadis seperti ini, oh sholat tarawih seperti ini. Bagaimana pengamalannya para sahabat? Sedangkan para sahabat mereka hadir di masa Nabi kita SAW masih hidup. Jadi mereka lebih tahu tentang bagaimana Nabi sholat tarawih. Berapa jumlahnya Nabi sholat tarawih. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya. Nah, jadi ditafsirkan daripada waqumu lillahi qanitin, hendaklah kalian melaksanakan sholat sebagaimana yang Allah perintahkan, yaitu dengan mengikuti bagaimana sholatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dengan khusyuk, yaitu dengan mengetahui apa pergerakan kita, apa yang kita lakukan, kita sedang ruku. Jadi dengan keadaan sadar. Kemudian beliau melanjutkan lagi bahwa yang dimaksud salat yang hendaklah kita pelihara yaitu adalah salat yang 5. Yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kelima salat ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali pada masa kapanpun, selagi seseorang itu sempurna akal dan pikirannya, sekalipun sudah tua dalam kondisi lemah dan sakit payah. Jadi salat ada yang salat bisa mendapat keuzuran seseorang manakala seseorang itu tidak sempurna akalnya. Jadi misalnya orang-orang yang belum balik, anak-anak atau orang gila, itu tidak ada kewajiban sholat atas mereka. Atau orang yang sedang tidur, maka ketika dia tidur tidak ada tuntutan sholat. Ketika seorang pingsan, tidak ada tuntutan sholat terhadap mereka. Tetapi ketika ada akalnya, maka saat itulah wajib atas
mereka melaksanakan sholat. Sekalipun sudah tua, gak bisa gerak misalnya, tapi masih ada akalnya, walaupun dalam kondisi lemah dan sakit payah. Kemudian sholat wusta ini disebutkan dalam hadis sahih adalah sholat asar. Nah, disebutkan dalam kisah yang sudah dibacakan bahwasanya ketika Nabi kita SAW berada di suatu peperangan, selesai melaksanakan sholat zuhur, kemudian kaum musyrikin mereka ketika menyaksikan Nabi kita SAW melaksanakan sholat bersama para sahabat, mereka mengatakan, kenapa enggak kita serang nih waktu mereka sholat, sudah kelewatan waktu zuhur. Wah, antar ada setelah sholat zuhur ini ada sholat lagi, yang mana sholat tersebut adalah sholat yang sangat mereka cintai, yaitu sholat asar. Bahkan sholat asar itu bagi para sahabat itu sangat mereka utamakan dibandingkan nenek moyang mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka. Ibaratnya misalnya nih, lagi asik ngasuh anak, gendong anak, ketika datang waktu asar langsung mereka tinggalkan, saking mereka mengutamakan daripada sholat asar. Kalau kita enggak, asik lagi dagang. Nah, ini para sahabat mereka sangat mengutamakan daripada sholat asar, karena sholat asar disebutkan adalah sholat wusta, ataupun menurut hadis sahih, menurut riwayat yang paling sahih bahwasanya sholat asar, menurut hadis yang sahih, bukan yang paling sahih. Dan kenapa akhirnya malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan rukhsah, yaitu melaksanakan sholat secara sholat khauf, supaya Nabi dan para sahabat bisa melaksanakan sholat asar tanpa khawatir terhadap serangan kaum musyrikin. Sehingga turunlah tentang tata cara melaksanakan sholat khauf. Sehingga di sini disebutkan kelebihan sholat asar ini bukan saja diketahui oleh para sahabat, bahkan juga diketahui oleh kaum musyrikin. Saking besarnya, saking mulianya sholat asar itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun di riwayat yang lain ataupun tafsir-tafsir yang lain itu sholat wusta ada yang mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan sholat maghrib. Nah, tapi di sini disebutkan hadis yang sahih menyebutkan bahwasanya sholat wusta adalah sholat asar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Di dalam surah Ar-Rum Allah menyebutkan bahwasanya hendaklah di dalam ayat sebelumnya fa'aqim wajhaka lid-din fitratal di situ disebutkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada Nabi kita SAW untuk melaksanakan, mendirikan sholat dan menjalankan fitrah sebagaimana yang sudah Allah fitrahkan terhadap manusia. Kemudian beribadahnya, mendirikan sholatnya dengan bagaimana? Munibina ilaihi, dalam keadaan dengan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau mentafsirkan bahwasanya munibina ilaihi artinya kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun di dalam tafsir disebutkan
munibina ilaihi maksudnya bahwa kita mendirikan sholat itu dengan keadaan munibina ilaihi, artinya dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah larang. Ya, ketika kita sholat, hendaklah kita melaksanakan sebagaimana yang Allah perintahkan dengan bagaimana Nabi mencontohkan. Artinya rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya itu hendaklah dikerjakan. Dan larangan-larangan ketika sholat hendaklah ditinggalkan. Wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Artinya ketika sholat itu harus diusahakan dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dengar daripada riwayat-riwayat baik itu para sahabat, baik itu para aulia, mereka ketika sholat itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diantaranya mereka seolah-olah di hadapan mereka di sebelah kanannya surga, di sebelah kirinya neraka ketika mereka dalam keadaan sholat. Dan banyak daripada riwayat-riwayat orang-orang yang terdahulu ketika mereka sholat, mereka dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Nah, sebagaimana disebutkan di sini, itu dengan melaksanakan sebagaimana yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi atau termasuk daripada orang-orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala itu yang dimaksud adalah akidahnya. Jadi syirik itu berkaitan dengan akidah. Jadi kita tidak bisa menghukumkan seseorang dikatakan syirik dengan sekedar melihat zahirnya. Melainkan ada batasan-batasannya. Seseorang dikatakan syirik bagaimana? Jadi tidak bisa kita menghukumkan seseorang syirik dengan sekedar zahirnya. Bahkan ketika seseorang meninggal, walaupun zahirnya misalnya tidak dalam keadaan muslim, maka kita tidak bisa menghukumkan seseorang tersebut mati dalam keadaan musyrik. Nah, di sini daripada ayat yang sudah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara keutamaan salat bahwasanya seseorang yang melaksanakan salat sebagaimana mestinya, maka mereka senantiasa berusaha menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua, orang yang benar-benar salat yaitu orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan salatnya sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang-orang yang senantiasa memelihara salat, orang yang senantiasa memperhatikan salat, orang yang senantiasa mempelajari tentang bagaimana sholat yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, sehingga kita bisa dikumpulkan termasuk daripada orang-orang terdahulu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang beruntung yang bisa mencapai derajat takwa sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam
husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillah. Tafadhal iqra'.